wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Teresia Pinaka dan Bapak Ari Wahyono selaku dosen pengampu mata kuliah retorika serta teman-temanku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada suatu kendala apapun. Kali ini izinkanlah saya Divuka Gusti Wibowo dengan NPM 2110301020 memberikan pidato mengenai bulan bahasa. Hadirin yang berbahagia, bulan Oktober seakan menjadi bulan spesial bagi bangsa Indonesia. Mungkin tidak banyak sih yang tahu kalau bulan Oktober itu hari di mana bangsa Indonesia secara de jure mengakui bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tentunya kita tidak lupa dengan sepotong kalimat ini. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Kalimat itu merupakan sepenggal dari 3 poin yang terdapat dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Singkat, namun merupakan tonggak baru bahwa bangsa kita sudah mempunyai tali yang menyatukan ratusan suku bangsa dengan ratusan bangsa. Hadirin yang berbahagia, sejarah Sumpah Pemuda yang dimulai pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan status bahasa Indonesia ini sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia memiliki tujuan sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas bangsa, sarana pemersatu bangsa, dan juga sarana penghubung budaya dan daerah. Sebagai bahasa umum yang menyatukan orang Indonesia dari semua latar belakang, bahasa ini digunakan untuk berbagai tujuan, di mana saja, di rumah, di bisnis, media, dan di pemerintah, serta di kenegaraan. Bahasa digunakan dalam sastra, tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk ekspresi dan pembebasan. Setiap bulan Oktober, bulan bahasa dan sastra diadakan untuk mengingat bahwa bahasa Indonesia ini yang merupakan bahasa nasional Indonesia. Bukannya tanpa konflik dan perjuangan. Bulan Oktober ditetapkan sebagai bulan bahasa karena pada 28 Oktober 1928 ini para pendahulu bangsa kita mencetuskan Sumpah Pemuda dengan bahasa, yaitu bahasa Indonesia sebagai butir ketiganya. Hadirin yang berbahagia, sudah selayaknya generasi kita sebagai bangsa mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia ini secara benar dan juga konsisten. Tidak hanya di sekolah atau di rumah, tetapi juga dalam segala kegiatan dan juga suasana. Kecintaan kita pada bahasa dalam rangka menghormati bulan bahasa ini, dalam memperingati bulan bahasa, siswa dianjurkan untuk berkreasi sekreatif mungkin, seperti halnya membuat puisi, cerpen, pidato, cermis, humor, dan lain-lainnya. Jangan sampai bulan bahasa yang kita jalani ini berkurang ataupun luntur akibat teknologi yang canggih. Hadirin yang berbahagia, mari kita semua sebagai generasi penerus bangsa, calon penerus pemimpin bangsa yang tangguh, kita lestarikan bahasa kita sebagai alat komunikasi dengan masyarakat daerah yang berbeda. Ingatlah, bahasa dan sastra Indonesia itu merupakan hartamu juga. Jangan sampai diklaim oleh negara lain. Demikian pidato dari saya. Intinya, kita sebagai generasi muda harus menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita perlu mengenal lebih banyak karya sastra, tidak hanya sebagai kegiatan belajar, namun untuk menggali kekayaan moral dan intelektual yang dituangkan dalam setiap karya sastra.
Saya mohon maaf apabila menyampaikan pidato ada kata atau ucapan yang kurang tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.